Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lumbung. Lumbung In, aplikasi pertanian cerdas berkelas. Sahabat Lumbung, saat ini saya berada di sebuah screen namanya. Screen ini berada di kawasan Pengalengan, Jawa Barat. Tentu di atas ketinggian 1600 mdpl. Saat ini tim Lumbung diterima oleh seorang petani yang akan memberikan tutorial. Yang pertama adalah pembenihan kentang, yang kedua adalah stek, dan yang ketiga adalah bokasi, media tanam. Namanya Kang Rahmat, seorang petani asli Sunda yang sudah melalang buana ke berbagai daerah di seluruh Indonesia. Seperti apa tutorialnya? Kita ikuti. Sobat Lumbung, bersama saya Rahmat Adinata. Di sini saya akan berbagi pengetahuan tentang praktik-praktik cerdas, bagaimana cara teknik pembenihan kentang yang berkualitas sehingga menghasilkan produksi yang lebih bagus ya. Tahapan-tahapan nanti sahabat Lumbung akan saksikan, mulai dari penyetekan, kemudian perendaman dengan PGPR atau bakteri positif sehingga stekan tersebut ketika ditanam dan selanjutnya tidak mengalami stres. Kemudian bukan hanya pandemi COVID saja yang harus mematuhi prokes ya atau protokol kesehatan. Teknik dalam pembenihan kentang pun harus mematuhi protokol kesehatan. Nah, sahabat Lumbung, untuk melakukan penyetekan menggunakan alat tajam, bisa silet, bisa gunting, bisa juga scalpel atau pisau operasi ya. Tapi sebelumnya harus mematuhi prokes ya, protokol kesehatan agar alat ini tetap steril ya, tidak terdampak oleh bakteri yang merugikan atau virus ya. Silet ini harus diolesi dengan alkohol. Nah, sahabat Lumbung, setelah melakukan penyetekan, hasil stekan ini direndam dengan PGPR ya, supaya hasil stekan kentang ini tidak mengalami stres ya. Direndam, kemudian mana yang dibuang sambil mersihan. Nah, saya biasanya melakukan pembuangan yang di bawah ya, kemudian yang kedua ya, disisakan 3 daun ya. Ini berdasarkan SOP teknik praktik cerdas pembenihan kentang ya. Dan setelah ini direndam di sini ya, bentar. Direndam di sini. Tapi di sini juga supaya bagus ya, nanti segar, diberikan lagi PGPR ya, bakteri positif, karena ini mengandung perangsang akar juga ya. Sahabat Lumbung, setelah di stekan tadi dibersihkan, baru ditanam ke tripod atau pot tray ya. Ini medianya campuran dari sekam ya dan kokopit ya, sekam bakar dan kokopit. Kenapa pakai sekam bakar? Kalau bahasa kerennya ini biocat ya, biocat dengan kokopit atau tapas kelapa. Tapi sebelum melakukan peletakan stekan, campurkan air dengan PGPR ya. Ini bahan biangnya dari ramuan akar bambu ya. Setelah itu disiramkan ya, supaya mempercepat keluarnya akar ya. Setelah dirasa cukup basah, baru
dilakukan penanaman stekan yang telah dibersihkan ya. Nah, sahabat lumbung, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa ini hasil pertumbuhan menggunakan PGPR atau Plant Growth Promoting Rhizobacteria ya. Jadi ini akarnya udah kuat ya, udah kuat. Sahabat lumbung, saya sekarang sedang ada di screen lapangan ya. Jadi berbeda dengan tadi ya. Kalau ini pakai paranet ya, air hujan boleh masuk, angin boleh masuk, tapi serangga nggak boleh masuk ya. Berbeda dengan yang tadi saya waktu di teknik praktik penyetekan dari planlet ya. Itu air hujan nggak boleh masuk, serangga nggak boleh masuk, kecuali angin yang boleh masuk. Sehingga nanti ke depannya menghasilkan bibit yang berkualitas ya. Nah, di sini seperti yang sahabat saksikan ya, ibu-ibu sedang melakukan pengisian media untuk tanam dari stekan ya, yang bisa menghasilkan produksi benih ukuran G0 ya. Medianya dari kokopit ya, atau serabut tapas kelapa ya. Kenapa misalkan tidak pakai tanah ya? Jadi untuk menghasilkan benih G0 itu harus bersih dari tanah. Kokopit juga setelah di steam ya, disterilkan ya, harus benar-benar 0% ya dari gangguan hama dan penyakit ya. Ayo kita saksikan bagaimana cara pengisian media dari kokopit ke polybag ya, sehingga nantinya bisa menghasilkan benih ukuran G0 ya, yang berkualitas. Ayo ikutin saya. Nah, sahabat lumbung, media untuk stekan yang bisa menghasilkan G0 ini terbuat dari sabut kelapa ya. Tidak perlu pakai tanah karena harus steril ya, sehingga menghasilkan benih G0 yang berkualitas. Kenapa pakai tapas kelapa? Karena di sini sifatnya KMA ya. Tapas kelapa kapasitas mengikat airnya bagus ya. Jadi tidak perlu terus-menerus disiram ya. Jadi menjaga kelembaban yang tahan lama ya. Dari sini baru ditanam stekan ya. Tanam stekan ya. Nanti tahapan selanjutnya bagaimana ibu-ibu tanam stekan dari planlet di sini ya. Sahabat lumbung, kita sedang melakukan praktek tanam dari stekan kentang ya. Ini sudah panjang ya, sudah panjang akarnya. Kemudian tanamnya jangan hanya nempel ya, supaya bisa menghasilkan umbi banyak. Jadi seleher ya. Nah, sahabat lumbung, kita sedang melakukan praktik tanam ya dari planlet ya. Ini akarnya sudah panjang ya. Kemudian jangan main cabut langsung ya, karena ini masih bayi. Kemudian cara tanamnya harus terendam 3/4 ya, terbenam 3/4 ya, supaya bisa menghasilkan umbi yang banyak. Kemudian pertumbuhannya juga akan cepat tinggi ya.
sahabat lumbung, kita sedang melakukan panen G0 ya. Jadi ini khusus produksi G0 ya. Saya panen bersama Ibu Ai Nurlela dari Batu Belang ya. Bisa ditirikan ya, kalau nol dengan media kokopit itu produksinya bentuk umbinya bersih ya, bening ya. Sahabat lumbung, benih ini nanti akan mengalami masa dormansi atau masa istirahat benih ya selama 3-4 bulan. Setelah itu bisa ditanam di lahan luas sebagai benih sebar selanjutnya. Kalau dari sini G0 ditanam di sana akan menghasilkan, kalau di lapangan terbuka itu menghasilkan ukuran G2 ya. Sedangkan umpamanya kalau misalkan G0 ini ditanam di sini dengan media tanah itu akan menghasilkan benih sebar G1 ya ukurannya. Kita akan melakukan panen G0 dalam screen dari stekan planlet. Nah, sahabat lumbung, saya di sini sedang melakukan panen ya dalam screen house ya. Medianya kalau ini hampir sama dengan di bawah. Kalau di bawah ada hanya kokopit saja. Kalau ini kokopit campur sekam bakar ya. Nah, kita sedang melakukan panen ya. Bentuk umbinya bersih ya. Bentuk umbinya bersih ya, sahabat. Ini nanti untuk benih sebar di lapangan ya, akan menghasilkan G2 ya. Tentu saja baik di sini maupun di lapangan itu ada pemeriksaan dari petugas BPSB ya, bagaimana quality control benih yang berkualitas sehingga terhindar dari serangan penyakit seperti virus, meminimalisasi tingkat serangan virus ya, sehingga akan meningkatkan produktivitas yang bagus ya. G0 ini akan mengalami masa dormansi selama 3-4 bulan ya, bahkan ada juga yang 5 bulan ya, dijadikan sebagai benih sebar di tingkat lapangan luas ya. Itu akan menghasilkan benih G2. Nah, baik G0 maupun G2 atau G1 kami di penangkar selalu ada pemeriksaan dari petugas BPSB ya. Nah, selama masa dormansi tentu saja mengalami masa sortasi ya, disortir, dipilih barangkali ada benih yang cacat, busuk sehingga akan menyebar ke benih yang lain ya. Jadi ini kecil-kecil, jadi yang namanya G0 itu bukan kecil, ini hanya kebetulan saja umbinya kecil ya. G0 juga ada yang besar ya. Jadi ukuran L, M, S, SS itu berbagai ukuran ya. Nah, untuk proses sortasi bagaimana G0, G1, G2 selama masa istirahat itu akan mengalami penyortiran atau masa sortasi ya 2-3 kali. Nah, nantikan selanjutnya aktivitas saya.